جمال الوجود بذكر الإله. Apabila sesuatu itu mempunyai nama asma yang banyak, berarti sesuatu itu hal yang agung dan merupakan suatu syiar teragung. وتصفو الحياة بنور هدى. Karena dengan kalimat ini keadilan akan tegak di muka bumi. Karena keadilan baru akan tercapai, baru akan terrealisasi apabila Islam sudah diterapkan di muka bumi. Dan Islam itu pun dan syariat-syariatnya, hukum-hukumnya diterapkannya berdasarkan keyakinan dan kemantapan hati terhadap la ilaha illallah. Jadi untuk bisa meratakan keadilan di seluruh dunia, yaitu kita harus menerapkan Islam sebagai sistem kehidupan. Dan menerapkan sistem dalam kehidupan itu tidak bisa kecuali kita berkeyakinan dengan kuat, diikat dengan akidah yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Tiada keadilan tanpa dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita memperjuangkan bagaimana Islam bisa merata di seluruh dunia, bisa perangkat-perangkat hukum Islam bisa juga pun diterapkan di dunia. Itu bagian daripada keyakinan kita kepada la ilaha illallah, bagian usaha kita untuk menerapkan suatu keadilan. Coba pikir zaman sekarang, sistem keuangan yang paling adil itu adalah sistem Islam. Kenapa? Dalam sistem Islam itu pakai ukurannya tidak dirham, emas dan perak. Seluruh dunia berpatokan kepada sistem mata uang perak, emas dan perak. Itu adalah misalkan sistem keadilan. Coba bayangkan kita punya misalkan 1.000 rupiah, pergi ke Inggris mau beli sesuatu, uang kita nilainya kecil, tidak arti. Coba orang Inggris pergi ke sini, dia bawa 1 juta pound sterling, mau beli apa saja dia bebas. Kenapa? Nilai tukar uangnya sangat besar. Apakah ini keadilan? Coba satu saja sistem ekonomi. Jadi Islam, jadi la ilaha illallah adalah kalimat keadilan. Kalau seandainya orang Yahudi beriman, sungguh beriman kepada Nabi Musa, pasti dia bertauhid dan beriman kepada Rasulullah SAW. Seandainya seandainya manusia yang mengaku pengikutnya Nabi Isa atau Yesus Kristus, apabila dia betul-betul beriman kepada Nabi Isa atau Yesus, pasti dia bertauhid kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Kenapa? Seluruh para nabi kalimatnya sama, kalimatun sawat, yaitu tauhid la ilaha illallah. Baik Nabi Musa, baik Nabi Ibrahim, baik Nabi Isa, semuanya kalimatun sawat alaihi wassalatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil madnun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan an tu'ammira bi ajsadana bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah
wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahadah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kamalika kama yaliku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Seluruh jamaah yang mengaji kepada Al-Fakir secara langsung atau yang melalui live Zoom atau pemirsa Palangkaraya TV yang kami semuanya hormati dan semoga semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas kitab Qutul Arwah dalam bab tentang asma kalimatut tauhid. Asyarallahu qulubana wa qulubakum bi anwaril yaqin wa salaka bina wa bikum masalikal muqarrabin. Semoga Allah Ta'ala menyinari hati kita dan hati kalian dengan cahaya-cahaya keyakinan dan menjalankan kita, Allah menjalankan kita dan kalian pada jalan orang-orang yang dekat muqarrabin, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah mafhum bahwa thariqat Qadiriyah dan thariqat Syadhariyah itu kedua thariqat menekankan untuk memperbanyak kalimatut tauhid la ilaha illallah. Dua thariqat agung ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa selalu menzikirkan kalimat tauhid la ilaha illallah ba'da sholatil maktubah, setelah solat yang 5 waktu ataupun lainnya. Kita diajarkan untuk selalu istiqomah dengan kalimat tauhid, dengan harapan kita apabila kita sampai kepada ajal kita ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang di akhir kalamnya, di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, pasti masuk surga. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang sebagian asma dari kalimat tauhid, nama-nama daripada kalimat tauhid. Anna kalimat tauhid asma'un ba'duha, sesungguhnya kalimat tauhid mempunyai beberapa nama, sebagian dari asma nama tersebut. Jadi yang dijelaskan malam ini bukan seluruh nama-nama kalimat tauhid, tidak, tetapi sebagian daripada nama-nama kalimat tauhid. Apabila sesuatu itu mempunyai nama asma yang banyak, berarti sesuatu itu hal yang agung dan merupakan suatu syiar teragung. Yang pertama dari nama kalimat tauhid adalah kalimatut tauhid tadullu ala nafi syirki al-itlaq. Dinamakan dengan kalimat tauhid karena kalimat tauhid menunjukkan atas nafi syirki, atas ketiadaan kesyirikan, menafikan kesyirikan al-itlaq secara mutlak. Jadi dengan kalimat tauhid kita menghapus segala macam kesyirikan, lebih-lebih syirik jali yang tampak atau syirkul akbar secara mutlak. Berarti kita tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu selainnya Allah. Berarti kita tidak akan menyekutukan Allah dengan para malaikat, dengan para nabi, para wali atau makhluk-makhluk yang lain. Apalagi disekutukan dengan arca atau batu. Maha suci Allah dengan sekutu. Wahdahu la syarikalah, maha tunggal Allah. La syarikalah, baginya, bagi Allah tiada sekutu. Jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah secara itlak, secara mutlak. Kalimat tauhid menunjukkan bahwa tidak boleh
mensekutukan Allah secara mutlak atau meniadakan sekutu bagi Allah secara mutlak. Bukan hanya syirkul akbar atau syirik jali, tetapi juga pun syirik khafi, yaitu syirik yang samar. Beraktivitas sesuatu tidak didasarkan karena Allah, karena ingin jadi pujian manusia, ingin cari manzilah, kedudukan di hati manusia. Juga pun ini merupakan suatu kesyirikan, kategori syirik asghar, syirik kecil, syirik yang samar. Tetapi dengan kalimat tauhid semuanya dinafikan, ditiadakan. Mutlak menunjukkan bahwa baik secara jari, baik secara khafi, Allah saja. Jadi Allah yang disembah, Allah yang kita ingini. Dalam maksud Allah la ma'budah illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. La maksudah illallah, tiada yang dimaksud dalam hidup ini kecuali ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat tauhid dikatakan kalimat tauhid karena menafikan segala bentuk macam kesyirikannya. Oleh karena itu kita setiap melantunkan kalimat tauhid, seyogyanya kita harus menghayati, mentadabburi Allah ma'budah illallah, sesungguhnya tiada yang pantas disembah dengan hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus betul-betul dihayati, tidak hanya sekedar lisan saja. Kadang-kadang ada orang kadang-kadang berzikir secara lisan tetapi belum dihayati, tidak dihayati. Kadang-kadang dia melakukan suatu kesyirikan, misalkan minta perlindungan kepada bangsa jin atau setan, misalkan lebih percaya kepada ucapan dukun daripada hadis, misalkan mempercayai ini memberi manfaat, ini memberikan mudarat, padahal hakikatnya semuanya adalah Allah saja yang memberi manfaat dan memberikan mudarat. An-nafi Allah, yang lainnya Allah, cuman kadang-kadang Allah menjadikannya sebab. Oleh karena itu, dengan kalimat tauhid kita menghayati kalimat tauhid la ma'budah illallah, la maksudah illallah, sehingga betul-betul tauhid, nilai tauhid, kalimat tauhid menjadi suatu prinsip dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan sebagai kalimatul ikhlas. Kalimat ikhlas, lianna asla hadhil kalimah amalul qalbi. Lianna aslah hadhil kalimah, karena sesungguhnya asal atau dasar ini kalimat amalul qalbi adalah perbuatan amalia hati. Wa huwa, dan adapun qalb hati, kaunul insani, adanya manusia, arifan adalah mengenal, bi qalbihi, dengan hatinya. Mengenal apa? Wahdaniyatullahi ta'ala, kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiyah, adapun wahdaniyah, arifan bil qalbihi wahdaniyatullah ta'ala, al-ma'rifatul hasilatu, adalah ma'rifat yang dihasilkan bil qalbi, dalam hati. Yastahilu, mustahil, ayyuta biha, diberikan biha, dengan kalimat ikhlas, kalimat tauhid tadi, li gharadil ukhra, karena maksud-maksud keinginan yang lain, siwa taatillah, selainnya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa hubbihi, dan kecintaan kepada Allah, wa ubudiyati, dan beribadah, berubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dikatakan sebagai kalimat ikhlas. Karena apa? Karena kalimat tauhid ini berasal dari lubuk hati sanubari yang dalam. Kita tidak mengucapkan kalimat tersebut kecuali untuk menyatakan
mengikrarkan keesaan Allah, ketaatan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, dan kemudian dan peribadatan kepada Allah. Karena ini adalah amalul qalbi. Kan dikatakan sebagai kalimatul ikhlas. Fahadhil ma'rifah, maka ini ma'rifah. Ma'rifah mengenal keesaan Allah yang dimaksud, yang dijelaskan tadi. Intolabat lifaluwatillah, intulibat lifaluwatillah, seandainya dicari dengan mencari keridhaan Allah, la li gharatin ukhra, bukan untuk maksud-maksud yang lain, keinginan-keinginan yang lain. Bi khilafi sa'ir ta'atil badaniyah, beda dengan seluruh taat-taat, perbuatan taat, perbuatan ibadah yang bersifat badaniyah. Kalimat tauhid kalau diucapkan berulang-ulang akan muncul dari dalam sanubari kita, dari hati kita, keikhlasan kita mengikrarkan keesaan Allah, kecintaan kita kepada Allah dan ubudiyah kepada Allah. Sehingga kalimat tauhid beda dengan amaliyah badan, taat-taatan yang bahasa badan. Artinya ibadah-ibadah yang lain ada kemungkinan untuk mencari selainnya Allah, mencari pujian atau mencari yang lainnya. Falihada sebab, maka karena ini sebab sumiyat hadil kalimah, dinamakan ini kalimat bi kalimat tauhidi, bi kalimat ikhlas, dengan kalimat ikhlas. Karena sebab ini maka dikatakan sebagai kalimat ikhlas. Sehingga apabila kita berzikir diulang-ulang menghayati maknanya, maka akan timbul keikhlasan dalam hati kita. Riya dan sum'ah atau syirik khafi akan hilang dari hati kita, hilang sendirinya. Karena barokahnya kalimat ikhlas, barokahnya kalimat tauhid. Oleh karena itu, apabila kita terhinggapi penyakit riya atau penyakit sum'ah, maka kita cepat-cepat untuk melantunkan zikir kalimat tauhid, apalagi dengan kaifiyatul mazkur, cara yang sudah disebut sebelumnya. Nur kalimat tauhid tersebut akan menghilangkan dzulumatus syirki, kegelapan syirik baik yang besar atau yang kecil, terutama riya dan sum'ah. Oleh karena itu, yang kedua kalimat ini dinamakan sebagai kalimatul ikhlas. Yang ketiga kalimat ini dinamakan sebagai kalimatul ihsan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi perbuatan baik kecuali kebaikan. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, ma jazaa'u ahsanu min qawli la ilaha illallah illal jannah. Tiada balasan orang yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali surga. Jadi yang ketiga, kalimat ini dikatakan sebagai kalimatul ihsan, kalimat kebaikan. Berdasarkan firman Allah, al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Inti dari segala macam kebaikan dan kebaikan terbesar dalam hidup manusia itu adalah tauhidnya kepada Allah, kalimatut tauhid. Karena kebaikan, berbagai macam kebaikan, berbagai macam bentuk perbuatan baik, apabila tidak didasari dengan kalimat tauhid, ditolak oleh Allah. Misalkan ada orang non-muslim rajin bersedekah, ada orang non-muslim sering membantu orang lain, sering berbuat kebaikan, sering membantu tetangganya,
Tetapi karena dia dalam hidupnya tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak mengucapkan kalimat tauhid, maka seluruh kebaikan-kebaikannya akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan baik dari orang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, pasti dibalas oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tiada lain balasan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah illa jannah, kecuali surga. Yang ketiga dinamakan sebagai kalimatul ihsan. Kalimat Tuhan sebagai kalimat ihsan, kebaikan. Bahkan bukan hanya ihsan, ihsan, induk dari segala macam kebaikan. Yang keempat dikatakan kalimat da'watul haq, kalimat mengajak kepada kebenaran. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd, lahu da'watul haq. Lahu bagi Allah da'watul haq, mengajak kepada kebenaran. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, huwa qaulu la ilaha illallah, yang dimaksud dengan kalimat al-haq. Apa yang dimaksud dengan kalimat al-haq? La ilaha illallah. Jadi yang nomor 4 dikatakan kalimat mengajak kepada kebenaran, da'watul haq. Tiada seorang nabi pun, mulai dari Nabi Nuh sampai baginda Rasulullah SAW, dari Nabi Adam sampai baginda Rasulullah SAW, kecuali ditegaskan oleh Allah Ta'ala mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu dikatakan sebagai da'watul haq, mengajak kepada kebenaran. Dan kalimat-kalimat syirik, entah itu trinitas, entah itu konsep misalkan keserba 5 atau banyak dewa, itu adalah kalimatul batilah, itu adalah kalimatul batil. Adapun kalimatul haq adalah da'watul haq, la ilaha illallah. Yang nomor 5 adalah kalimatul taqwa, dikatakan sebagai kalimat takwa. Apa takwa? Takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yusabbitullahu alladhina amanu biqaulis tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Semoga Allah taala menetapkan orang-orang yang beriman biqaulis tsabit, dengan kalimat as-sabit fil hayatid dunya wal akhirah, dengan kalimat yang tetap. Maksudnya kalimat takwa di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalimat takwa. Karena ketakwaan seseorang tidak mungkin diterima kalau tidak diasasi, kalau tidak didasari, dipondasi dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi selainnya seorang muslim ahlu tauhid yang mengucapkan la ilaha illallah, itu bukan orang-orang yang takwa. Meskipun dia rajin ke suma'atihi, rajin ke tempat-tempat ibadahnya. Kenapa? Tidak didasari dengan la ilaha illallah. Dan itu pun apabila kalimat ini kita ulang-ulang dan ditadaburi dengan apalagi dengan kaifiat tertentu seperti thariqah qadiriyah atau syaktoriyah ini, maka kalimat takwa akan memunculkan takwa kita kepada Allah, menimbulkan dalam sanubari kita takut akan Allah, takwa akan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 6 adalah kalimatun najah, dikatakan sebagai kalimatun najah, kalimat penyelamat, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah. Man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, la yusyriku bi syai'an, tidak menyekutukan Allah bihi, tidak menyekutukan Allah syai'an dengan sesuatu, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Karena makanya kalimat ini disebut kalimat penyelamat.
Apabila kita ingin selamat, sering-seringlah kita mengucapkan la ilaha illallah. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiyallaha la yusyriku syai'an dakhala jannah." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, pasti masuk surga. Oleh karena itu semoga kita semua diselamatkan oleh Allah bi barakati la ilaha illallah. Bi barakati dengan kalimat yang agung ini. Kita misalkan orang yang paling kaya di dunia, misalkan segala macam kemewahan hidup kita miliki, uang kita, deposito kita di bank mungkin triliunan seandainya, mobil kita mungkin mewah dan terbuat dari emas, rumah kita banyak di setiap kota-kota ada, akan tetapi kalau kita tidak mengucapkan la ilaha illallah atau tidak diberi rizki yang besar oleh Allah Ta'ala menjadi ahli la ilaha illallah, hidup kita akan rugi. Kehidupan kita di dunia akan menyebabkan kebinasaan kita yang abadi di akhirat. Oleh karena itu, dengan kalimat ini, suatu kalimat yang sangat besar dari Allah, nikmat yang besar dari Allah, menjadi sebab selamatnya kita di kehidupan yang abadi. Kalimat ini dimana-mana sebagai kalimatun najah. Tanpa kalimat ini, manusia tidak akan selamat, terutama di kehidupan di akhirat, kehidupan yang abadi. Nomor 7 adalah kalimatud din, yaitu kalimat agama. Kalau Allah Ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, kepunyaan Allah bagi Allah adalah dinul khalis, agama yang murni. Kalimat ini dikatakan sebagai kalimat agama karena manusia tidak bisa dikatakan beragama secara hak oleh Allah apabila tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apabila non-muslim wajib mengucapkan kalimat syahadat. Apabila seorang muslim wajib bersyahadat mengucapkan kalimat la ilaha illallah minimal dalam tahiyat akhir dalam salatnya. Tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Inilah kalimat tauhid atau kalimat syahadat. Makanya kalimat ini dikatakan sebagai kalimat din, kalimat agama. Manusia tidak bisa dikatakan beragama yang hak kalau tidak mengucapkan kalimat ini. Nomor 8 kalimatul adli, kalimat keadilan. Qala Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh bil adli, berbuat adil. Wa ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam annahu qala. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Jibril alaihi salam annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, al-adlu syahadatu an la ilaha illallah. Al-adlu, adapun yang dinamakan keadilan, asyhadatu an la ilaha illallah adalah bersyahadat alla ilaha illallah, sesungguhnya tidak Tuhan selain Allah. Wal ihsanul qayyum, yaitu ubudiyah dan maqam ihsan, menegakkan ubudiyah. Artinya ihsanul qayyum ubudiyah, kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nomor 8 dikatakan sebagai kalimat keadilan karena dengan kalimat ini keadilan akan tegak di muka bumi. Karena keadilan baru akan tercapai, baru akan terrealisasi apabila Islam sudah diterapkan di muka bumi. Dan Islam itu pun dan syariat-syariatnya, hukum-hukumnya diterapkannya berdasarkan keyakinan dan kemantapan hati terhadap la ilaha illallah. Jadi untuk bisa meratakan keadilan di seluruh dunia, yaitu kita harus menerapkan Islam sebagai sistem kehidupan,
Dan menerapkan sistem Islam dalam kehidupan itu tidak bisa kecuali kita berkeyakinan dengan kuat, diikat dengan akidah yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Tiada keadilan tanpa dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita memperjuangkan bagaimana Islam bisa merata di seluruh dunia, bisa perangkat-perangkat hukum Islam bisa juga pun diterapkan di dunia. Itu bagian daripada keyakinan kita kepada la ilaha illallah, bagian usaha kita untuk menerapkan suatu keadilan. Coba pikir zaman sekarang, sistem keuangan yang paling adil itu adalah sistem Islam. Karena apa? Dalam sistem Islam itu pakai ukurannya dinar wa dirham, emas dan perak. Seluruh dunia berpatokan kepada sistem mata uang perak, emas dan perak. Itu adalah misalkan sistem keadilan. Coba bayangkan kita punya misalkan 1.000 rupiah, pergi ke Inggris mau beli sesuatu, uang kita nilainya kecil, tidak arti. Coba orang Inggris pergi ke sini, dia bawa 1 juta pound sterling, mau beli apa saja dia bebas. Kenapa? Nilai tukar uangnya sangat besar. Apakah ini keadilan? Coba satu saja sistem ekonomi. Jadi Islam, jadi la ilaha illallah adalah kalimat keadilan. Nomor 9 adalah kalimat thayyibah. Dinamakan sebagai kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Loh, kenapa kok dinamakan kalimat yang baik? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kalimatun thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha sabitun wa faruha fis sama. Kalimat yang baik diibaratkan seperti pepohonan yang baik, asluha sabitun, akarnya mengakar di bumi, wa faruha, dan cabangnya fis sama, di langit. Jadi kalimat tauhid dikatakan sebagai kalimat thayyibah, kalimat yang baik, diibaratkan dalam Al-Qur'an bagaikan pepohonan yang baik. Akarnya mengakar ke bumi, ke dalamnya bumi. Tetapi cabangnya, rancak-rancaknya, cabang-cabangnya mekar ke langit. Inilah pepohonan yang baik, kayuan yang baik. Tetapi apabila pepohonan yang tidak baik, sebaliknya. Jadi kalimat thayyibah, kalimat ini dinamakan sebagai kalimat thayyibah karena kalimat yang baik. Nomor 9. Dan tiada paling baiknya kalimat yang menyerupai la ilaha illallah. Nomor 10, thayyibun minal qawli. Dikatakan sebagai kalimat thayyibun minal qawli, baik kebaikan dari suatu perkataan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa'udu ila thayyibun minal qawli wa'udu ila siratil hamid. Wa'udu, dan mereka para nabi menunjukkan ila thayyib, pada baik, kebaikan minal qawli, dari perkataan, daripada ucapan. Wa'udu, dan mereka para nabi menunjukkan ila siratil hamid, kepada jalan yang terpuji. Kan dikatakan sebagai perkataan dan kebaikan daripada perkataan, karena tiada kebaikan daripada ucapan yang melebihi la ilaha illallah. Dan ini yang menjadi tugas fungsi para nabi, mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Nomor 11, kalimatul ulya, adalah kalimat yang tinggi. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa kalimatullahu ulya, dan kalimat Allah yang tinggi. Wa ja'ala ladina kafaru sufla, dan Allah Ta'ala menjadikan kalimat-kalimat orang kafir itu rendah. Dikabarkan sebagai kalimatul ulya, kalimatillah, kalimat Allah yang tinggi. Kenapa dikatakan kalimatullah yang tinggi? Karena kalimat ini bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah. Dan kalimat-kalimatnya orang kafir, perkataan orang-orang non-muslim yang mengandung kesyirikan, misalkan menuhankan selain Allah, adalah kalimat-kalimat yang rendah, kalimat-kalimat yang hina. 12,
Masalul a'la adalah kalimat masalul a'la, perumpamaan yang sangat tinggi. Perumpamaan yang sangat tinggi. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah, kepunyaan Allah, al-mathalul a'la adalah kalimat perumpamaan yang sangat tinggi. Maknahu qawlu la ilaha illallah, adapun maknanya adalah kalimat la ilaha illallah. Ini perkataan seorang para mufassirin. Jadi perlu kalimat perumpamaan, percontohan yang sangat tinggi. Tinggi di sisi Allah, tinggi di sisi manusia. Itu kalimat tauhid. 13 kalimatun sawa. Dia mengatakan sebagai kalimat sawa. Sawa itu kalau istilah Jawa podoai. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla ta'budu illallah. Qala Abu Aliyah Ar-Rayyahi hiya kalimatu la ilaha illallah. Qul, katakanlah Muhammad, firman Allah, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana, kemarilah kamu ke sini. Kemarilah kalian kepada, bersatulah kepada kalimat yang sama di antara kita, di antara kalian. Allah ta'budu illallah, janganlah menyekutukan Allah. Jangan menyembah kecuali Allah. Cek nyembah selain Allah. Allah ta'budu illallah, cek nyembah selain Allah. Jangan menyembah ke selain Allah. Jangan sekutukan Allah. Ini dikatakan sebagai kalimatun sawa. Kalau seandainya orang Yahudi beriman, sungguh beriman kepada Nabi Musa, pasti dia bertauhid dan beriman kepada Rasulullah SAW. Seandainya seandainya manusia yang mengaku pengikutnya Nabi Isa atau Yesus Kristus, apabila dia betul-betul beriman kepada Nabi Isa atau Yesus, pasti dia bertauhid kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Kenapa? Seluruh para nabi kalimatnya sama, kalimatun sawa, yaitu tauhid la ilaha illallah. Baik Nabi Musa, baik Nabi Ibrahim, baik Nabi Isa, semuanya kalimatun sawa alaihi wassalatu wassalam. 14 adalah kalimatul ahdi, adalah kalimat perjanjian. Qala Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala, berkata Ibnu Abbas dalam sabda Rasul, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la milku syafa'ata illa min an takhudhu rahmani 'abda. Tidak akan memperoleh syafaat, tidak akan memiliki syafaat, mereka tidak akan memperoleh syafaat kecuali orang yang mengambil dari sisi Ar-Rahman Allah aqda, perjanjian. Al-aqdu huwa qaulu la ilaha illallah. Menurut Imam Ibnu Abbas, al-aqdu, perjanjian itu adalah la ilaha illallah. Jadi dikatakan sebagai kalimatul aqdi, kalimat perjanjian. Apabila seseorang manusia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak akan memperoleh syafaat dari siapapun saja, baik dari para nabi, baik daripada baik para rasul, lebih daripada baginda Rasulullah SAW, apalagi dari para wali atau orang-orang soleh. Jadi syaratnya untuk memperoleh syafaat yang pertama adalah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan inilah perjanjian kita antara kita dengan Allah, kalimatul ahdi. Dan kita tidak akan memperoleh syafaat dari Allah, syafaatnya Rasulullah, syafaatnya para nabi, para wali, kalau kita tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nomor 15, kalimatul istiqamah, dikatakan sebagai kalimat istiqamah. Qala ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mengucapkan alladzina rabbuna Allah, Tuhan kita, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, min qaulihi istaqamu, dari firman Allah kalimat istiqamu, huwa qaulu la ilaha illallah, yaitu yang kalimat la ilaha illallah. Jadi nomor ke-15 di antara nama kalimat tauhid adalah kalimat istiqamah.
Dikatakan sebagai kalimat istiqamah, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengucapkan Rabbunallah, la, artinya dari Allah. Tuhan kami adalah Allah. La ilallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kamu diberitahu oleh Allah Ta'ala istiqamah dalam perkataan ini, dalam tekad ini. Semoga kita istiqamah. Berzikir la ilaha illallah sampai ajar kita dengan la ilaha illallah. Dan kalimat istiqamah adalah la ilaha illallah. Kalimat yang memang Allah Ta'ala menekankan kita untuk istiqamah, diucapkannya, diikrarkannya, diyakininya, diitikadkannya sampai kita menghadap kepada Allah. Itu kalimat istiqamah. 16 maqalidus samawatil ard. Maqalidus samawatil ard maksudnya adalah tanggeuna, pangpangna, tiangnya langit dan bumi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, lahu maqalidus samawat, bagi Allah ada kepunyaan Allah maqalidus samawat. Apa maqalidus samawat? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu wa qawlu la ilaha illallah adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah tiangnya langit dan bumi. Seandainya di muka bumi tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah, justru robohlah langit dan bumi. Jadi kita berzikir la ilaha illallah bersama-sama untuk masakkan, menguatkan tiang-tiang langit. Apa tiang-tiang langit dan bumi? Adalah la ilaha illallah. Seandainya di muka bumi tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah, pastilah bumi dan langit akan hancur, roboh. 17 qaulun sadid, kalimat yang baik, perkataan yang baik. Allah Ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wa qulu, dan ucapkanlah kalian qawlan sadida, perkataan-perkataan yang baik. Jadi qaulun sadid, la ilaha illallah. Ini tafsir seluruh para ulama tafsir di kalangan para sahabat atau tabi'in. Perkataan yang baik adalah la ilaha illallah. Dan dengan kalau kita sering mengucapkan la ilaha illallah, perkataan yang baik, dikatakan perkataan yang baik, terusannya firman Allah Ta'ala, yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum. Yuslih lakum a'malakum, akan mensolehkan Allah bagi kalian. A'malakum, amal-amal kalian. Allah akan mempersoleh amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Makanya kalimat tauhid dikatakan sebagai kalimat yang qaulun sadid. 18 dikatakan al-birru, kalimat al-birru, kebaikan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Laisal birra, bukan kebaikan, an tuwallu, menghadapkan kalian, wujuhakum, pada wajah-wajah kalian, qiblal masyriqi, pada arah-arah timur, wal maghribi, dan barat, walakinnal birra, akan tetapi kebaikan, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Jadi 18 dikatakan sebagai kalimat kebaikan, al-birru. Al-birru. Firman Allah, laisal birra, bukanlah kebaikan karena kita menghadap ke barat, ke timur. Tetapi kebaikan adalah apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. 19 kalimatul syirat adalah kalimat syirat, kalimat jalan yang syirat, teteh kata orang Madura, jalan. Allah Ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, ihdinas syiratal mustaqim, berilah kami petunjuk ya Allah, syiratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa syiratal mustaqim? Yaitu adalah jalan la ilaha illallah. Bukan hanya diucapkan tapi dihayati sampai menjadi diwujudkan, diimplementasikan atau diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita sehari-hari kehidupannya berdasarkan i'tikad la ilaha illallah, sehingga kita taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatul syirat.
20 dikatakan sebagai kalimatul haq, kalimat kebaikan. Dikatakan sebagai kalimatul haq, kalimat kebaikan. Memang betul tiada kalimat yang bisa membawa kepada al-haq kecuali kalimat la ilaha illallah. Inilah segelumit yang mungkin Al-Fakir jelaskan 20 asma la ilaha illallah. Sebenarnya asma la ilaha illallah itu bukan hanya 20, cuman yang dijelaskan malam ini sebagian dari sebagian itu jumlahnya 20. Bukan 20, tidak, lebih daripada itu. Cuman sebagiannya kami jelaskan 20 nama-nama kalimat tauhid. Semoga kalimat ini lisan kita ringan untuk memikirkannya, dan keyakinan akal kita, hati kita yakin mantap semantap-mantapnya, dan amal kita, perbuatan kita berdasarkan kalimat la ilaha illallah, sehingga kita semuanya waqtin lana bila ilaha illallah. Semoga Allah menutup kita, ajal kita, menutup kehidupan kita dengan ucapan la ilaha illallah. Amin Allahumma amin. Semoga pengajian ini, acara pembacaan kitab Futuhul Arwah ini bermanfaat kepada kami secara pribadi, kepada seluruh panjenengan para jemaah yang mengaji secara langsung atau secara live, ataupun yang menyaksikan pelanggaran TV, dan bahkan bermanfaat kepada keluarga dan anak cucu kita dan saudara-saudara kita, kolega kita, bahkan semoga bermanfaat kepada seluruh umat Islam. Amin. Al-Fatihah. Salah kurangnya kami mohon maaf yang tiada batas. Wa akhiran minallahi wa taufiq hidayah wal inayah wa ridha wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wan nadhrah wal barakah wasyafa'ah wa min Sayyidi Abdul Qadir Jailani wa min Sayyidi Abdul Syattari wa min Sayyidi Ahmad al-Kushashi al barakat wan nafahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu alayka asfal asfiya. Assalamu السلام عليك من رب السماء.